Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru Pamo, Pak Rudi, Lamido, sebagai guru BPL, saya sangat berterima kasih ini. Pertama yang saya ingin sampaikan terkait apa yang saya lakukan tadi di kelas. Mungkin Bapak Ibu tadi Bapak sudah menyaksikan apa yang saya terapkan pembelajaran saya di kelas. Tentu dalam proses pembelajaran mengajar banyak hal atau poin-poin yang memang menurut Bapak Pamo dan Pak DPL ada hal-hal yang mesti saya perbaiki, saya tingkatkan lagi supaya dalam pembelajaran tersebut bisa berjalan sesuai dengan target rencana pembelajaran yang saya buat ini. Pak Pamo dan Pak DPL sudah saya berikan itu tugasnya, sudah ditanya masing-masing. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi karena pada prinsipnya tadi waktu saya mengajar yang saya amati itu menurut perasaan saya ketika pembelajaran di awal-awal itu memang siswa sangat antusias terhadap materi yang saya ingin bawakan, apalagi berhubungan dengan media pembelajaran bahasa Inggris yang berhubungan dengan teknologi. Nah, ketika belajar teknologi tentu siswa itu antusias karena dalam konteks kekinian ini banyak pengguna-pengguna IT itu yang memang sangat membantu dalam proses pembelajaran tersebut. Tetapi mungkin yang saya lakukan tadi itu dari pengamatan saya di menit pertama sampai menit 10 itu memang mereka antusias. Tapi kemudian di menit masuk ke 20 itu mereka sudah tidak ada antusias karena mungkin saya kurang ada tidak ada variasi lebih wah lagi sehingga mereka mungkin suasana tidak terlalu kondusif lagi. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada Pak Pamo dan juga Pak DPL yang memberikan saya masukan, kira-kira sih apa strategi lagi yang saya harus tingkatkan saya lakukan untuk mewujudkan impian saya bahwa proses pembelajaran ini berjalan lebih baik lagi dan lebih menjiwai lebih mendalam sehingga target pembelajaran itu bisa. Saya minta petunjuknya nih Pak Pamo. Baik, terima kasih Pak Husni. Sesungguhnya tadi itu apa yang disampaikan pada saat proses pembelajaran itu sudah bagus. Nah, namun mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan tambahan. Tetapi sebelum saya sampaikan itu, mungkin ada saran yang lebih awal disampaikan dari dosen pembimbing lapangan. Ya, jadi saya minta petunjuk dulu lebih dahulu dari dosen pembimbing lapangan. Nah, setelah itu kemudian hal-hal yang masih kurang bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas, terlebih yang berhubungan dengan IT, mungkin juga saya akan memberikan saran. Tapi kita menerima saran dulu dari DPL. Pak DPL, silakan Pak DPL. Baik, terima kasih Pak Pamo. Gimana kabarnya Pak Husni? Baik. Ya, tadi ngajarnya asik atau gimana? Ada kendala ya? Alhamdulillah asik, menggembirakan suasananya. Ya. Oke, jadi Baik. baik, tadi saya amati memang secara keseluruhan sebenarnya kurang lebih ada sedikit sudah bagus ya, tapi mungkin ini masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Jadi pertama itu adalah yang saya sarankan, saya sebagai guru sebagai dosen pembimbing lapangan Anda ya, bahwa sudah ada RPP-nya ya, sudah buat ya. Jadi ini sudah RPP-nya ya. Jadi kalau saya lihat di RPP-nya ini memang ini masih kurang. Kekurangannya ini adalah Bapak ini belum terlalu jelas merumuskan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi kan tadi kan materinya itu kan penggunaan IT atau media pembelajaran bahasa Inggris. Jadi di sini harus jelas tujuannya, jangan dia ngomong seperti ini ya, supaya juga ini bisa dipahami oleh siswa itu. Kemudian tadi memang Anda bilang bahwa beberapa menit pertama itu antusias ya, setelah itu mereka tidak antusias lagi. Jadi kalau saya melihat Anda tadi mengajar memang kenapa dia goyar antusiasnya mereka, karena Bapak ini tidak menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis. Jadi sebaiknya Anda harus menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis ya, dan menyampaikan kepada seluruh siswa bahwa ini tujuan akhir kita setelah kita mempelajari materi
hari ini, maka tujuan akhir dicapai oleh siswa adalah ini. Jadi bisa Anda tuliskan mungkin 2 atau 3 tujuan pembelajaran ya. Kemudian dalam pemberian materi, sebenarnya seorang guru itu dia harus siap di awal. Jadi pada tahap awal masuk itu siapkan diri dulu ya. Kemudian kita memberikan kondisi siap kepada siswa itu bukan hanya melalui kita mengabsen ya, membantu mengabsen tentang siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir saat itu, atau siapa yang sakit. Itu salah satu bagian dari kita mengawali pembelajaran, atau juga bagian dari bagaimana kita mempersiapkan peserta didik kita. Tapi itu tidak cukup. Masih ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan. Misalnya Anda sebagai seorang guru harus mengetahui setiap karakter siswa ya, karena karakter siswa itu bisa mempengaruhi kesiapan. Kemudian di awal-awal itu sebenarnya kita harus memberikan motivasi dulu ya. Jangan dulu langsung paham materi, kita tidak berikan motivasi dulu kepada siswa ya. Motivasi itu ya bermacam-macam ya. Bisa Anda tanyakan misalnya apakah Anda senang belajar hari ini, atau misalnya Anda mau jadi apa misalnya, itu merupakan salah satu motivasi. Atau juga Anda bisa berikan pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan mungkin dalam bentuk yang menanyakan materi-materi minggu lalu ya, untuk menghubungkan materi minggu lalu dan sekarang. Kita bisa ada pertanyaan, kemudian dari pertanyaan itu Anda bisa berikan apresiasi. Dengan itu mereka bisa termotivasi untuk memulai pelajaran baru. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak DPR telah memberikan saran kepada calon guru kita, itu Pak Husni. Saya sebelum dengan banyaknya tadi masukan, saya akan memberikan juga beberapa masukan buat saudara. Ini kan terkait dengan pembelajaran yang berbasis IT. Nah, mungkin itu terkait dengan materi itu ada TikTok, atau kemudian ada YouTube. Nah, mungkin bisa dipilih salah satunya untuk bisa ditampilkan, sehingga para siswa itu bisa mendengar lebih awal. Nah, dengan mereka melakukan itu, kemudian bisa berjalan proses diskusi yang bagus. Ya, terima kasih atas saran masukan tadi. Terima kasih kepada Pak Pamo. Saran-saran yang sangat bermanfaat buat perbaikan pembelajaran saya ke depan. Yang paling menarik itu memang media. Seperti di TikTok dan YouTube, mungkin para siswa itu bisa menjadi tiktokers ya, atau youtubers ya, seperti kenal dari terkenal nama seperti Atta Halilintar itu kan berawal dari media kan. Satu cita siswa juga bisa. Kemudian yang berikutnya tadi sampaikan dari kita terkait kesiapan. Bagaimana praktek siswa itu kita bisa ketahui, kita identifikasi ya, bisa kita menentukan tujuan-tujuan pembelajaran selanjutnya. Sama juga di awal tadi terkait pembelajaran yang jelas, terukur. Yang berikutnya itu, ini pemesan materi itu penting. Saya juga berupaya memaksimalkan kemampuan saya, mencari lagi sumber referensi yang berhubungan dengan penggunaan media ini. Cari lagi, saya akan diskusikan lagi kembali pada Paman DPR urusan materi saya seperti apa, mungkin latar belakang masukan ke depan, dalam bentuk teori atau dalam bentuk semacam mungkin saya bisa mengikuti workshop tempat-tempat tertentu yang memfasilitasi itu, yang menjadikan itu supaya penggunaan materi saya lebih baik dari konteks materi yang saya jaga di kelas. Dan terima kasih sekali Pak Mo, Pak Ardi, dan Pak Mido atas masukan saran. Semoga ke depan
lebih menjiwai lagi dan lebih antusias lagi terhadap tujuan tadi dan siswa bisa